Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan kali ini kita membahas dosa besar yang ke-15. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-firaru minaz zahaf. Dosa besar yang ke-15 adalah lari dari medan pertempuran, melarikan diri dari kancah jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Belum menyebutkan 7 dosa-dosa besar. Naam, dan di antaranya adalah watawalli yawmaz zahaf, melarikan diri pada hari pertempuran. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang mujahid, ketika seorang muslim berjihad di jalan Allah, kemudian timbul rasa takut pada dirinya ketika melihat jumlah musuh yang lebih besar misalnya, atau melihat perlengkapan tempur musuh yang lebih memadai misalnya, kemudian dia melarikan diri dari medan pertempuran, maka dia termasuk orang yang telah melakukan salah satu dosa besar yang akan membinasakan dirinya di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa di awal syariat Islam dulu, ketika umat Islam masih berjumlah tidak banyak, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah hukum, sebuah perintah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, yaitu Allah mewajibkan satu orang mujahid, seorang muslim, harus berani melawan 10 musuh dalam medan pertempuran. 1:10, itu tidak boleh melarikan diri, harus berani maju dan bertempur mengalahkannya, atau dikalahkan atau terbunuh dan mati syahid di jalan Allah. Hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 65, "Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain." Jika ada di antara kalian 20 pasukan yang bersabar, maka dia harus berani, harus bisa melawan 200 pasukan musuh. Masya Allah, betapa perintah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Seorang mujahid harus berhadapan, harus melawan 10 orang musuh. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, membuktikan kasih sayangnya, memberi keringanan kepada para mujahidin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat setelahnya, "Al-an khaffafallahu ankum." Sekarang Allah memberi keringanan kepada kalian. "Wa 'alima anna fikum dha'fa." Dan Allah mengetahui bahwa kalian itu memiliki kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka jika di antara kalian ada 100 orang pasukan, dia berkewajiban mengalahkan 200 pasukan. Demikian hingga akhir ayat. Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bahwa satu orang mujahid harus melawan 2 orang musuhnya. Itulah batas perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dilaksanakan ketika seorang mujahid berada di medan pertempuran. Dia bisa melawan 2 orang musuh. Ketika dia melarikan diri, maka dia akan menjadi seorang hamba yang telah melakukan dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ada keadaan dan kondisi di mana ketika sedang terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan non-muslim, di mana kaum muslimin boleh bersiasat seakan-akan mundur dari medan pertempuran. Hal itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 16, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Maka siapa saja yang pada hari itu, maksudnya pada hari pertempuran, dia berpaling dari medan pertempuran,
kecuali jika dia berpaling, jika dia lari dari medan pertempuran itu untuk melakukan salah satu dari dua hal. Mutaharrifal liqital, dia berbelok untuk strategi perang, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang ada di belakang. Dua hal itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Seseorang bergeser, seseorang mundur dari medan pertempuran bukan untuk lari, namun untuk siasat perang atau bergabung dengan pasukan lain yang lebih besar. Selain dua keadaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Dia akan kembali, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, di mana seorang muslim ketika sedang berjihad, dia harus membawa semua keberaniannya menghadapi musuh-musuhnya. Kemungkinan yang akan dia dapatkan adalah dua hal yang sama-sama menguntungkan. Kemungkinan pertama, dia menang melawan musuh-musuh Allah dan mendapatkan harta ghanimah, dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah karena dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua juga tidak kalah besarnya, yaitu ketika seorang muslim gugur di medan pertempuran, maka dia akan menjadi salah satu dari syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, jika nanti datang kesempatan bagi kita untuk berjihad di jalan Allah, ketika Allah telah memberikan kesempatan itu, mari kita memberanikan diri kita melawan semua musuh Allah, tentunya dengan jihad yang dibenarkan oleh Allah, bukan jihad yang salah, bukan jihad yang justru mendolimi orang lain, namun jihad yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesempatan itu kepada kita, kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, karena pahalanya sangat-sangat besar, agar kita tidak merugi dengan melewatkan amal soleh yang sangat luar biasa tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.